Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dilainta dengan NIM C1B3230081. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul dampak dari penyandang disabilitas. Dampak dari penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan fisik, mental atau sensorik yang mereka alami dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan melalui dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga sosial. Penyandang disabilitas terbagi dari beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu. Dampak terhadap individu terbagi dari beberapa bagian. Pertama yaitu pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang layak dan setara menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu kesehatan. Penyandang disabilitas seringkali kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas di rumah sakit, kurangnya tenaga medis yang terlatih, dan stigma sosial dapat menghambat mereka dalam mendapatkan perawatan yang optimal. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan setara. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap keluarga. Dampak terhadap keluarga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dampak finansial. Keluarga penyandang disabilitas seringkali menghadapi beban finansial yang berat untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, seperti biaya pengobatan, alat bantu, dan pendidikan khusus. Yang kedua yaitu beban emosional. Orang tua atau keluarga penyandang disabilitas mungkin mengalami stres, kelelahan, dan perasaan terbebani dalam merawat dan mendukung mereka. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Keluarga penyandang disabilitas mungkin mengalami keterbatasan waktu untuk bekerja atau beraktivitas sosial karena harus fokus dalam merawat dan mendukung anggota keluarganya yang terkena disabilitas. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kehilangan potensi masyarakat. Masyarakat kehilangan potensi dan kontribusi dari penyandang disabilitas yang tidak diberikan kesempatan untuk berkembang dan berkarya. Yang kedua yaitu kurangnya inklusivitas. Masyarakat yang tidak dapat ramah disabilitas menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan dapat menghambat kemajuan sosial. Dampak pandemi COVID-19 memperburuk kondisi penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu akses terhadap layanan. Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan selama pandemi terdampak pada lebih besar penyandang disabilitas. Yang kedua, kesehatan mental. Isolasi sosial dan ketidakpastian selama pandemi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu stigma dan diskriminasi. Stigma terhadap penyandang disabilitas dapat meningkatkan selama pandemi, terutama terkait dengan persepsi bahwa mereka lebih rentan terhadap virus. Upaya mitigasi dampak yang bisa kita ambil yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur yang ramah disabilitas, membangun infrastruktur publik dan fasilitas umum yang ramah disabilitas. Yang ketiga yaitu mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat yaitu memberikan akses terhadap layanan, memberikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Yang kelima yaitu memberikan dukungan finansial.
memberikan dukungan finansial bagi keluarga penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Dampak penyandang hasil dari dampak yang kita jelaskan tadi, bahwa dampak penyandang disabilitas merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan multidimensi, peningkatan kesadaran masyarakat, akses terhadap pelayanan dan dukungan pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.